Yuk sama-sama kita muji Tuhan hari ini. Tepuk tangannya di rumah-rumah. Tuhanlah kekuatan kita dan mazmur dan gunung batu kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Go! Bersama kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. sambil tepuk tangan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sorakan haleluya. Engkau Allah kami, Kaulah Allah Immanuel, Kau Allah yang selalu ada beserta dengan kami. Kau Allah yang selalu hadir di dalam kehidupan kami. Sungguh Kau tak pernah jauh di dalam kehidupan kami. Kaulah gunung batu, perisai, dan penyelamat di dalam kehidupan kami, Tuhan. Sekalipun bumi ini bergoncang, namun hati kami tetap percaya Engkau Allah yang hidup dari dulu, sekarang, akan sampai selama-lamanya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku.
bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sama kita angkat pujian ini kembali. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bersama kita mau katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. ya karalabas ya mana 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 mana. Oh ya lalabas ya mana 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 mana. Ya lalabas kami menyembah Engkau, oh Tuhan. Kau mulia, oh Kau ajaib. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan
kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Shalom teman-teman. Wah, gimana nih kabar teman-teman? Aku yakin dan percaya kalau teman-teman semua yang lagi menyaksikan dan mengikuti ibadah live streaming kita hari ini dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Amin. Amin. Nah, aku mau karena hari ini adalah hari spesial ya, dimana aku pertama kali nih guys. Jadi aku mau kalian ramaikan kolom chat hari ini, oke? Jangan sepi-sepi aja. Biar vibe online kita pada hari ini tuh terasa dekat banget dengan teman-teman, oke? Nah, teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita dan mendengarkan pesan daripada Tuhan untuk kita semua, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kita yang dalam kerjaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah ini ya Bapa. Kami dapat mengikuti Tuhan ibadah live streaming pada hari ini Tuhan. Kiranya Kau menjauh setiap kami Tuhan, di rumah-rumah kami Tuhan. Kau yang melawat setiap hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk tetap fokus Tuhan. Mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai juga hamba-Mu ini Tuhan, biar melalui lidah dan bibirnya Tuhan, pesan-Mu dapat tersampaikan dengan baik kepada teman-teman semua ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke teman-teman, kalau kemarin kita udah ngebahas soal visi dan misi. Ya, visi dan misinya udah keren banget nih. Ya, tapi kita nggak bisa mencapai tujuan itu kalau kita nggak ngerti nih apa yang menjadi identitas kita. Ya, nah maka dari itu hari ini aku akan ngebahas soal culture, identitas. Oke, jadi aku minta teman-teman fokus, catat apa yang menjadi pesan Tuhan, dan kita akan merefleksikan diri kita setelah ibadah ya. Nah, identitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang, atau juga bisa berbicara tentang jati diri. Lalu pertanyaannya, apa sih hubungannya identitas dengan kita? Udah jelas, identitas kita adalah anak-anak Tuhan, udah pasti itu ya. Nah, tapi kita mau buka dulu nih di Filipi 1 ayat 22a. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bekerja memberi buah. Nah teman-teman, kita itu diciptakan Tuhan bukan karena Tuhan lagi iseng menciptain kita. Bukan Tuhan lagi gabut terus Tuhan ciptain kita ada di dunia ini. Tuhan nggak kayak gitu ya teman-teman. Tapi Tuhan punya tujuan untuk hidup kita. Kenapa kita ada di dunia ini? Ya. Dan udah jelas di Filipi 1 ayat 22 ini, kita memiliki tujuan untuk memberi buah. Nah, tapi gimana kita bisa memberi buah kalau kita tidak bisa menghasilkan buah terlebih dahulu? Paham ya? Jadi kita perlu menghasilkan buah dulu, baru kita bisa memberi buah itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, gimana kita bisa menghasilkan
dan memberi buah yang baik. Nah, ini kita udah masuk ke poin-poin ya yang akan kita bahas. Yang pertama adalah gimana kita bisa menghasilkan dan memberi buah yang baik. Yang pertama adalah relevan. Kita mau buka di 2 Timotius 3 ayat 15. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau, aku dan kamu sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepada kamu dan menuntun aku dan kamu kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Amin. Aduh, ini luar biasa sekali kata-katanya. Jadi teman-teman, di sini ada kata-kata menuntun kita, menuntun aku dan teman-teman semua kepada keselamatan oleh iman kita kepada Yesus Kristus. Kita tahulah bahwa kita tuh hidup pasti mengikuti zaman ya. Zaman sekarang sama zaman yang 10 tahun yang lalu pasti berbeda. Bener? Gak mungkin penampilan saya saat ini sama dengan penampilan saya 10 tahun yang lalu. Ya, pasti berbeda jauh gitu, pasti berbeda jauh. Nah, begitu juga dengan hidup kita teman-teman. Kita harus punya mindset yang relevan dulu. Kita harus mengikuti zaman, tapi bukan berarti kita terlena oleh perkembangan zaman itu. Tapi gunakan perkembangan zaman itu untuk tetap memuliakan Tuhan. Ya. Yang relevan itu bukan berbicara tentang teknologi. Misalnya, teman-teman dulu waktu gereja masih offline, lightingnya bagus misalnya, menyaksikan lighting yang bagus, menyaksikan konsep ibadah yang wow gitu. Tapi bukan itu teman-teman. Yang sebenarnya relevan itu berbicara bagaimana kita bisa menyampaikan apa yang menjadi pesannya Tuhan kepada kita. Jadi ada komunikasi antara kita dengan Tuhan. Amin. Jadi bukan lagi teman-teman punya mindset yang kayak, wah, zaman sekarang tuh lagi ngetrennya nih lightingnya yang warna-warni misalnya gitu ya. Nah itu tuh salah banget. Jangan teman-teman punya mindset yang seperti itu. Oke? Tapi harus mengambil berkomunikasi bagaimana cara menyampaikan Tuhan kepada kita atas hidup kita. Oke? Yang kedua, yaitu radikal. Radikal ini sangat dasar teman-teman, sangat-sangat dasar. Kenapa saya bilang? Karena ini akan dilakukan oleh setiap orang, setiap usia. Karena sangat mendasar, radikal ini akan berakhir menciptakan sebuah prinsip. Jadi bukan hanya teman-teman datang ke gereja lalu pulang, selesai gitu ya. Tapi hal yang paling mendasar kita untuk kita tetap bisa stay connect sama Tuhan, ya kita harus punya prinsip. Prinsip apa? Aku mau buka lagi di Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi kita harus memiliki prinsip-prinsip dasar ini teman-teman.
Yaitu apa? Tuhan rindu kita untuk lebih lagi menyembah Tuhan. Jangan karena lagi PPKM, lagi pandemi, penyembahan kalian tuh jadi kendor sama Tuhan. Jangan hanya karena sekarang serba online, aku sibuk gini. Kalian gak menyembah Tuhan. Karena ini yang Tuhan kehendaki. Kalian harus rajin penyembahan. Kalian juga harus tetap rajin berdoa. Karena komunikasi kita dengan Tuhan bukan cuma diem, tapi ada interaksi. Lewat apa? Lewat pujian, penyembahan, dan doa kita sama Tuhan. Tapi kan Tuhan bisa dengar, Kak, kalau misalnya kita lagi ngerasain apa. Iya, Tuhan tahu. Tapi bukan berarti kita harus diem. Dari aja lah kita diem aja, nanti juga Tuhan tahu kok gitu. Bukan gitu ya. Tuhan tuh mau kita punya connect antara anak dengan bapaknya. Ada komunikasi. Kalau kitanya diem, ya gimana orang bisa tahu? Makanya kenapa kita dituntut dan kita harus memiliki prinsip dalam hidup kita untuk memuji, menyembah, dan berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, dalam ibadah kita juga harus punya spirit. Spirit yang dulu sebelum pandemi dengan yang sekarang setelah pandemi online, ya harus tetap on fire teman-teman. Jangan mengendorkan spirit kita dalam ibadah karena online. Sekarang malam minggu nih, gue mau ngedate nih sama cowok gue misalnya. Terus ibadahnya besok aja deh, kan besok masih ada ibadah raya. Nah, kayak gitu-gitu gak boleh teman-teman. Maksudnya kalian tetap harus memprioritaskan apa yang sudah menjadi kewajiban teman-teman. Yaitu apa? Ikut ibadah hari ini. Makanya teman-teman, ambil apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini. Karena bukan aku yang ngomong, tapi Tuhan untuk teman-teman semua. Teman-teman harus punya tetap spirit yang on fire. Maupun yang lagi di rumah-rumah, yang mungkin saat ini lagi di jalan. Tetap ibadahnya on fire. Tetap ramaikan kolom chat. Katakan yes. Katakan amin. Walaupun itu cuma emotion senyum. Emotion api-api. Itu sesuatu yang kita rasakan tuh bahwa ada interaksi antara aku dengan kamu. Dengan teman-teman semua. Bahwa apa yang Tuhan sampaikan melalui aku, juga teman-teman terima. Jangan teman-teman diem aja gitu. Jadi juga aku gak tahu gitu. Tetap spirit ya teman-teman. Walaupun kayak, gue lagi bad mood nih. Lagi kurang gimana gitu ya buat ibadah. Jangan teman-teman. Kita harus berubah. Kita harus punya spirit yang on fire dalam setiap ibadah. Karena dari situ Tuhan disenangkan, Tuhan dipuji, Tuhan diagungkan. Tuhan dimuliakan lewat penyembahan kita. Tuhan senang karena pesannya tersampaikan untuk teman-teman. Bukan cuma didengar, tapi menjadi powerful untuk teman-teman. Menjadi kekuatan, menjadi rema. Karena aku yakin bahwa apa yang Tuhan sampaikan itu pasti adalah tersentil gitu ya. Kayak oh iya ya gitu. Pasti itu pasti. Gak mungkin aku berdiri di sini cuma omong kosong gitu ya. Gak mungkin ya teman-teman. Yang ketiga, saat teduh. Yang hari-hari ini mungkin udah mulai goyah, mulai kendor saat teduhnya. Yuk bangkit lagi teman-teman. Bangkit lagi untuk kita tetap rajin saat teduh. Kasih waktu yang terbaik. Dari 24 jam, kita dikasih waktu dalam sehari. Yuk kita kasih waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Karena apa? Ingat teman-teman. Tuhan punya tujuan. Kenapa kamu ada di dunia ini? Dan kita harus menghasilkan buah. Dari mana? Ya dari firman Tuhan. Ya.
dari Alkitab, dari dengar-dengaran akan firman Tuhan yang akan menuntun kita pada keselamatan, menghasilkan buah, dan kita bisa memberi buah, memberi dampak, menjadi berkat. Amin. Nah, aku yakin teman-teman pasti hari ini, saat ini lagi ramai-ramaikan kolom chat ya. Nah, teman-teman, di dalam kita penyembahan, dalam berdoa, dalam ibadah yang spirit, dalam saat teduh, itu kan harus dilakukan setiap saat, setiap hari bahkan. Bukan hanya dalam keadaan kita yang lagi sedih gitu, tapi dalam keadaan apapun. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang bilang. Aku mau kasih tahu teman-teman, kita itu hidup di dunia ini cuma ada dua, sedih dan senang, benar? Ada lagi galau, ya galau termasuk kategori sedih lah ya. Apalagi, ya pokoknya kita hidup di dunia ini antara sedih dan senang ya kan? Dan Tuhan tuh baik banget nih. Kita buka di Yakobus 5 ayat 13. Yakobus 5 ayat 13. Dengar baik-baik teman-teman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Amin. Jadi Tuhan tuh gak kasih waktu kita untuk main-main. Tuhan udah kasih tahu nih caranya nih. Kalau aku dan kamu lagi sedih, yang mungkin saat ini lagi kecewa, yang saat ini lagi galau, lagi letih, lesu, berdoa. Tuhan bilang di sini, kalau kamu yang menderita, ya kamu berdoa. Naikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Berdoa, minta sama Tuhan. Amin. Dan Tuhan bilang juga kalau kamu lagi sedih, kamu berdoa. Tapi kalau kamu lagi senang, bukan berarti kamu mengabaikan Tuhan. Tapi baiklah kamu menyanyi. Menyanyi bukan berarti kamu menyanyi nyanyian dunia ya teman-teman. Tapi apa? Kamu memuji Tuhan. Kamu bersyukur sama Tuhan. Kamu bilang, thank you Lord. You are so good. Gitu. Terima kasih Tuhan, kamu begitu baik. Kamu nyanyi. Kamu praise lagu-lagu rohani. Jadi dalam setiap hidup kita, antara kita senang dan sedih, tetap teman-teman stay connect sama Tuhan. Amin. Karena Tuhan udah kasih jalannya. Kalau kamu lagi sedih berdoa, kalau kamu lagi senang, ya kamu menyanyi. Puji Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Amin. Tuhan udah kasih dua itu untuk kamu. Jadi buat teman-teman yang hari ini lagi berbeban berat mungkin, aku nggak tahu teman-teman lagi ngerasain apa saat ini. Tapi aku percaya apapun pergumulan teman-teman, rasa kecewa teman-teman, marah mungkin dengan keadaan, mungkin lagi sakit, susah mendapat pekerjaan. Yuk teman-teman, kita berdoa sama Tuhan. Karena gak ada jalan lain selain kita minta sama Tuhan. Kamu mau minta apa? Mau mengalihkan hidup kamu ke dunia? Itu bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah teman-teman. Karena yang memberikan kamu kelegaan, memberikan kamu kekuatan, memberikan kamu jalan keluar dalam setiap masalah itu cuma Tuhan. Gak ada yang lain. Amin. Jadi kita harus punya relevan dan radikal untuk bisa menghasilkan. Tapi bukan itu aja teman-teman. Masih ada poin lain yang aku mau share ke teman-teman semua. Kalau tadi gimana caranya kita bisa menghasilkan dan memberi buah yang baik? Yang pertama adalah relevan,
Yang kedua adalah radikal. Yang ketiga, rooted, berakar. Teman-teman mungkin kalau penyembahan bisa di rumah gitu ya, doa bisa di rumah gitu. Tapi teman-teman nggak, seperti ada yang kurang pasti. Ya, makanya kenapa aku bilang teman-teman harus berakar. Matius 13 ayat 6. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Kalau hari-hari ini kita menjadi seorang Kristen yang masih suam-suam kuku, kadang rajin, kadang enggak gitu ya. Kadang rajin ibadah, kadang enggak gitu. Lama-lama kita akan layu. Kita akan kering, teman-teman. Dan kalau kita layu, apakah kita bisa berbuah? Apakah kita bisa menghasilkan buah dan memberi buah? Gak bisa. Kan udah mati, udah layu. Berguna gak? Enggak. Tujuan hidup tercapai? Enggak juga. Kan udah layu. Mau dicabut, pindah pot misalnya, tetap aja. Akan sia-sia, teman-teman. Kita nggak bisa menghasilkan buah, apalagi memberi. Gimana caranya? Di Matius 13 ayat 22 sampai 23. Matius 13 ayat 22 sampai 23. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ayat 23, dengar baik-baik. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, aku mau tanya sama teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa jawab sendiri di rumah. Teman-teman sekarang lagi di posisi yang mana? Ya, teman-teman lagi ditabur di semak yang berduri, atau saat ini teman-teman lagi ada di tanah yang baik? Ya, karena tadi aku bilang kalau kita menjadi seorang Kristen yang suam-suam kuku, kita tahu nih kita Kristen gitu ya. Saya ke gereja, tapi kamu tidak berakar. Ketika kamu dalam masalah, kamu dikecewakan, apa yang kamu rasakan? Menyalahkan Tuhan? Menyalahkan keadaan? Iya. Tapi berbeda responnya. Ketika kita seorang Kristen, kita tetap memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita rajin penyembahan, pujian, dan doa kepada Tuhan. Selalu on fire dalam ibadah. Kita stay connect sama Tuhan setiap saat. Libatkan Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan. Kita sudah berakar di tanah yang subur. Dan kita akan berbuah. Tuhan bilang berbuahnya tuh bisa ratusan kali lipat. Karena ikut Tuhan itu enak banget, teman-teman. Makanya ikut Tuhan tuh menguntungkan. Karena Tuhan yang berjanji. Tertanam ya. Ditaburkan, tertanam dan berakar. Tanah yang baik. Di mana? Di gereja. Di komunitas.
saya dan kamu tertanam dalam sebuah komunitas God's DNA. Amin. Kita sudah tertanam nih. Kita sudah tertanam di sebuah komunitas yang baik. Tinggal gimana caranya? Kita berupaya untuk mendewasakan kerohanian kita. Untuk tetap balance saat teduh sama Tuhan. Untuk tetap stay dan on fire saat ibadah. Untuk terus rajin pujian, penyembahan, dan doa kepada Tuhan. Ketika kita sudah tertanam, teman-teman, di gereja, jangan hanya menjadi visitor. Jangan hanya menjadi pengunjung di gereja. Amin. Cuma datang, selesai, pulang. Minggu depan datang, selesai, pulang. Udah rutinitas, itu namanya rutinitas, teman-teman. Rutinitas teman-teman sebagai orang Kristen. Mungkin hari ini online, mungkin ya udahlah, ibadah online ini bisa besok. Kan di YouTube pasti ada. Jangan gitu ya, teman-teman. Ketika itu sudah tertanam, gimana cara kita mupuknya agar menghasilkan buah yang baik? Gak mungkin ketika kita sudah ditabur di tanah yang benar, lalu didiamkan. Hasilnya gak maksimal. Tapi dipupuk. Dengan cara apa? Di God's DNA kita ada cool. Ayo kita ikut cool, teman-teman. Kita kasih waktu kita untuk kita ikut cool. Kita sharing pengalaman kita. Karena melalui cool, teman-teman bisa belajar. Bukan hanya dengar-dengaran firman Tuhan saat ibadah. Tapi saat cool, teman-teman yang mungkin lagi mengalami pergumulan, mendapat kekuatan. Atau teman-teman bisa menjadi berkat lewat sharing teman-teman di dalam cool. Saling menguatkan teman-teman dalam cool. Karena gak ada yang tahu, teman-teman, bahwa sharing teman-teman, cerita teman-teman itu bisa menguatkan teman-teman yang lain. Amin. Dan itu kita rasakan. Bukan cuma aku ya pastinya. Pasti teman-teman yang ikut call pun juga pasti merasakan. Ikut apa? Ikut menara doa, teman-teman, selain call. Bangun mesbah dengan Tuhan. Ikut menara doa. Di sana ada pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bukan lagi berdoa untuk saya. Bukan berdoa lagi untuk teman-teman. Tapi kita mulai berdoa untuk bangsa. Kita berdoa untuk lingkungan sekitar kita. Kita berdoa untuk komunitas. Kita berdoa untuk generasi. Wow. It's powerful, teman-teman. Keren banget sih. Kita juga bisa ikut kegiatan yang lain yang diadakan gereja. Dengan kita ikut cool, tertanam dalam cool, kita menara doa, kita ikut event-event yang dilakukan di gereja, itu bisa memantau pertumbuhan rohani kita. Ketika kita sudah bertumbuh, kita akan memasuki proses pendewasaan rohani. Pendewasaan rohani yang akan menuntun kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Dengan cara apa, Kak? Aku kasih tahu ya, teman-teman. Yang pertama, dengan buah-buah Roh Kudus. Di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Aku bacain buat teman-teman. Matius 5 ayat 13 sampai 16.
adalah sorry. Ada di Galatia. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. So teman-teman, caranya apa? Untuk kita bisa melalui proses pendewasaan rohani, ya kita harus memiliki buah-buah Roh Kudus. Yang tadi Galatia 5 bilang, kita harus memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera. Tuhan, kita kan serupa dengan Tuhan ya. Apa Tuhan pernah galau? Tuhan gak penuh kasih? Kita gak bisa bilang kalau Tuhan gak penuh kasih. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Itu sudah lebih-lebih dari kasih, teman-teman. Makanya serupa dengan Kristus itu, kita harus memiliki yang namanya buah-buah roh. Yang tadi teman-teman udah baca. Harus memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan lain-lain. Itu teman-teman. Kalau kita, makanya kenapa aku begitu bilang pentingnya kalian tertanam dalam call. Ya ini, memupuk kita untuk kita memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera. Kalau kita nggak bisa memantau pertumbuhannya rohani kita, yang ada kita malah jadi awalnya doang yang rajin, lama-lama kendor, lagi kecewa, makin jauh, gitu ya. Gak ada buah-buah roh dalam kehidupan kita, gak ada. Oke? Jadi, untuk menuntun kita serupa dengan Kristus, kita harus memiliki buah-buah roh. Dan itu bisa kita mulai dari kita mengikuti kul menara doa. Yang kedua, jadilah garam dan terang dunia. Ini baru di Matius 5. Matius 5 ayat 13-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Selain kita harus memiliki buah roh, kita juga harus menjadi garam dan terang dunia. Di sini bilang, gimana kita bisa ngelihat cahaya kalau cahaya diumpetin? Gimana caranya kita bisa menjadi berkat kalau kitanya nggak gerak? Kita harus belajar jadi garam dan terang dunia, teman-teman. Kita bisa memahami kalau kita banyak dengar-dengaran akan firman Tuhan. Bukan cuma di hari Minggu, di hari Sabtu. Yang tadi aku bilang, di dalam call, dalam kegiatan yang lainnya. Kita bisa memahami gimana caranya kita bisa menjadi terang. Jangan jadi garam.
Kalau jadi garam, kalau udah nggak asin, dibuang gitu ya. Tapi kalau udah terang, bisa menerangi banyak orang. Kalau hidup kamu dalam terang, orang bisa ngeliat Kristus dalam hidup kamu. Karena kamu anak terang. Amin. So teman-teman, selain kita bisa menghasilkan dan memberi buah yang baik, kita harus, tadi yang pertama, relevan. Yang kedua, radikal. Dan yang ketiga, rooted. Apakah cuma sampai di situ aja? Tidak. Belum teman-teman, belum selesai. Yang keempat adalah revival. Apa teman-teman? Saya ulang. Revival teman-teman. Revival. Memberitakan Injil. Memberitakan firman Tuhan. Melakukan amanat agung. Ya, hari-hari ini kita udah mulai gentar untuk kita bisa menjalankan apa yang menjadi visinya Tuhan. Di Matius 28 ayat 19, ini ayat terakhir teman-teman. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita udah gak asing lah ya dengan ayat ini teman-teman. Amin. Kita mungkin udah ratusan kali lah kita dengar ayat ini ya. Gak asing gitu buat kita. Kenapa? Karena memang ini yang harus kita lakukan. Ini adalah proses kita untuk kita bisa memberi buah. Kalau tadi kita sudah memupuk hidup kita untuk menghasilkan buah yang baik. Ketika kita sudah menghasilkan buah yang baik, kita memberi buah. Dengan cara apa? Beritakan Injilnya Tuhan ke seluruh bangsa-bangsa. Bahkan sampai seluruh dunia. Amin. Jadi bukan cuma stop di kamu. Kamu yang udah tahu arti relevan, arti radikal, kamu juga bisa bertumbuh. Terus itu untuk kamu, no. Kamu kasih ke orang lain. Beri buah yang baik yang sudah kamu hasilkan untuk orang lain. Teman-teman sudah menghasilkan buah yang baik, bukan berarti itu teman-teman nikmati untuk diri sendiri. Tapi sudah saatnya kita bangkit, kita melangkah untuk kita bisa memberi buah itu. Kepada siapa? Ya kepada siapapun. Di lingkungan keluarga mungkin. Di lingkungan sekolah, di kantor, di kuliah, di kampus mungkin. Kita udah mulai bisa memberikan buah nih. Apa yang sudah kita lakukan. Pemahaman yang sudah kita tahu. Kita kasih kepada teman-teman kita. Karena ketika kita sudah serupa dengan Kristus, orang lain tuh bukan lihat siapa kamu. Tapi Kristus yang dilihat. Amin. Bukan lagi kamu yang bekerja, bukan lagi kekuatan kamu. Tapi kekuatan Roh Kudus, kekuatan Tuhan yang menuntun kamu jadi berkat. Untuk menjalankan amanat agung. Apalagi untuk generasi. Kita, aku sama kamu. Itu generasi Yeremia. Bukan saatnya lagi santai-santai teman-teman. Bukan lagi saatnya untuk, tar aja deh. Nunggu PPKM selesai. Gak tahu selesainya kapan kan. Gak selesai malahan. Ya, semakin buruk iya. Kalau kita masih menunda. Kapan kita mau gerak? Kapan kita mulai start untuk memberitakan Injil, untuk menjangkau jiwa?
Dan untuk melakukan hal ini, bukan tunggu untuk orang lain bergerak. Bukan tunggu orang lain suruh, baru kalian gerak. Tapi dimulai dari kita. Inisiatifnya kita. Untuk mau memberi buah. Karena teman-teman, ingat baik-baik. Penuaian itu terjadi ketika ada yang mempersiapkan. Aku ulangi ya. Penuaian itu terjadi ketika ada yang mempersiapkan. Paham ya teman-teman ya? Kalau masih ada yang bingung, siapa yang dipersiapkan? Ya kita. Kita lagi dipersiapkan Tuhan teman-teman. Makanya pesan Tuhan hari ini adalah kita harus memiliki 4 karakter tadi, teman. Kita sedang dipupuk, kita sedang dipersiapkan Tuhan untuk kita bisa keluar, memberitakan Injilnya Tuhan. Untuk kita bisa menuai orang-orang yang mungkin jauh dari Tuhan. Jadi berkat untuk dimanapun kita berada. Kita yang lagi dipersiapkan teman-teman. Kita, aku sama kamu. Aku berharap dengan melalui ibadah pada malam hari ini, teman-teman bisa mengoreksi apa yang menjadi hati teman-teman. Mengoreksi hidup teman-teman hari-hari ini. Kita lagi dalam posisi yang mana nih? Apakah kita sudah menjadi orang Kristen yang relevan? Radikal? Rooted? Dan revival? Atau bahkan, kayaknya saya cuma setengah nih. Kalau ini saya udah, ini belum nih. Saya masih suam-suam kuku. Saya masih kadang rajin, kadang enggak. Yuk teman-teman, Tuhan berpesan hari ini untuk teman-teman bisa mengetahui apa yang menjadi tujuan hidup teman-teman ada di dunia ini. Ingat ya teman-teman, Tuhan menciptakan kalian bukan karena keisengannya Tuhan. Tapi Tuhan punya maksud dan tujuan. Kenapa teman-teman ada di dunia ini sampai saat ini. Amin. Kita mau coba lakukan bertahap, gak apa-apa, proses. Namanya juga lagi berakar, lagi bertumbuh. Nggak ujuk-ujuk hari ini berakar, besok berbuah. Nggak bisa begitu. Bertahap teman-teman, proses. Nggak apa-apa, kita lagi dipersiapkan Tuhan teman. Untuk jangkau jiwa. Untuk amanat agungnya Tuhan, memberitakan Injil. Apa, nikmati prosesnya. Up and down, proses teman-teman. Memang begitu, nggak mulus-mulus aja. Oke? Aku nggak tahu ya teman-teman hari ini lagi dalam mengalami kondisi yang seperti apa. Teman-teman yang lagi dalam kondisi yang sakit, lagi lemah, letih, lesu, lagi ada pergumulan, kecewa, apapun itulah. Aku nggak tahu teman-teman, tapi percaya bahwa kekuatan teman-teman itu ada bersama dengan Tuhan. Teman-teman butuh sosok teman rohani, kakak rohani butuh. Untuk apa? Untuk teman-teman bisa sharing, bisa dikuatkan melalui kakak rohani. Teman yang mungkin menurut teman-teman bisa memberikan dampak yang positif. Teman-teman gak sendirian kok. Teman-teman yang hari ini lagi kesedih, lagi kecewa, teman-teman gak sendirian. Saya pun punya masalah sendiri. Makanya kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar untuk menghasilkan buah yang baik. Amin. Setelah itu kita bisa memberikan buah yang baik pada orang-orang melalui hidup teman-teman.
Ya. Kita akhiri dan kita mau tutup catatan kita mau fokus. Saya mau berdoa untuk teman-teman semua yang hari ini lagi mengalami pergumulan, sakit. Ya. Tadi Tuhan bilang, kalau kamu lagi menderita, berdoa. Makanya kita sama-sama berdoa. Kita berdoa unity. Kita bersatu hati dalam doa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami tahu Tuhan Kau sangat mengasihi kami. Kami tahu Tuhan kasih-Mu begitu besar atas hidup kami Tuhan. Tuhan kalau hari-hari ini Tuhan, kondisi di bangsa kami semakin memburuk Tuhan. Tapi kami percaya bahwa penyertaan-Mu selalu ada atas hidup kami Tuhan. Mungkin di bangsa kami boleh semakin memburuk Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, api-Mu tetap menyala dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau sedang memproses hidup kami, mempersiapkan hidup kami Tuhan, untuk kami bisa menghasilkan buah yang baik Tuhan. Dan kami bisa memberikan buah itu kepada teman-teman kami yang lain. Keluarga kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan. Agar kami bisa melalui proses demi proses Tuhan. Yang pasti kami percaya bahwa Tuhan tetap setia menemani kami semua Tuhan. Melewati semua proses ini. Tuhan kami membawa teman-teman kami Tuhan. Yang hari ini lagi dalam keadaan sakit Tuhan. Kau sembuhkan Tuhan teman-teman kami. Keluarga kami Tuhan. Orang-orang yang sedang sakit di sana ya Bapa. Kau sembuhkan Tuhan karena kami tahu. Hanya Engkau dokter dari segala dokter Tuhan. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan Tuhan mulai saat ini. Semua yang sakit sembuh Tuhan. Tidak ada lagi teman-teman kami ataupun kami mendengar orang-orang memerlukan atau kekurangan oksigen Tuhan. Kami tidak lagi mau mendengar Tuhan rumah sakit penuh Tuhan. Tapi kami mau mendengar bahwa orang-orang yang sakit telah sembuh dan bersukacita Tuhan. Tutup bungkus Tuhan bangsa kami. Tutup bungkus Tuhan keluarga kami, teman-teman kami Tuhan. Tutup bungkus setiap kami Tuhan. Berikan kami kesehatan ya Bapa. Berikan kami kelegaan Tuhan. Agar kami dapat bisa berjalan. Menikmati semua proses yang Kau berikan kepada setiap kami ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan kami gak sendirian. Ada Tuhan yang menyertai setiap langkah kaki kami Tuhan. Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini memiliki masalah ekonomi Tuhan. Tuhan kami tahu Tuhan. Hari-hari ini kami mengalami kesulitan ekonomi Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan berkat-Mu selalu ada atas kami Tuhan. Ada bersama dengan keluarga kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau tidak akan membiarkan kami sampai kelaparan Tuhan. Karena kami percaya kami berharga di mata Tuhan. Kalau burung-burung di udara saja Tuhan perhatikan apalagi kami. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Memberkati setiap kami. Berkati setiap pekerjaan kami Tuhan. Biar bukan hanya sebagai pekerjaan, sebagai rutinitas kami dalam bekerja. Tapi biarkan apa yang kami lakukan, itu menyenangkan hati Tuhan lewat pekerjaan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan Tuhan. Kami percaya Kau telah menempatkan pekerjaan yang terbaik untuk teman-teman kami. Kau telah
Tempatkan pekerjaan yang bisa menjadi berkat untuk teman-teman kami. Memang hari-hari ini sulit Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa pekerjaan yang baik sudah Tuhan sediakan untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pergumulan Tuhan, segala masalah yang mungkin sedang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar kekuatan daripada Tuhan ada atas kami Tuhan. Biar penyertaan Tuhan selalu ada atas kami Tuhan. Biar gak sedikit pun kami goyah Tuhan. Untuk kami bisa menikmati prosesnya Tuhan hari-hari ini. Kami Tuhan generasi Yeremia Tuhan. Kami mau mencapai tujuan hidup kami Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah menciptakan kami di dunia ini Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk memiliki sikap yang relevan Tuhan. Sikap yang radikal. Kami bisa bertumbuh, berakar Tuhan. Dan kami bisa revival Tuhan. Kami bisa menjangkau jiwa. Kami bisa menjalankan amanat agung-Mu Tuhan sampai ke bangsa-bangsa. Kami siap Tuhan, kami siap. Pakai kami Tuhan. Proses hidup kami Tuhan. Agar kami bisa mencapai apa yang menjadi tujuan hidup daripada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan ibadah pada malam hari ini bukan hanya ibadah biasa Tuhan. Tapi biarlah selesai daripada ibadah ini, kami memiliki pengharapan yang baru. Kami memiliki kekuatan yang baru. Dan kami bisa mengoreksi. Dan lebih memahami apa yang menjadi kerinduan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai Tuhan menyampaikan pesan-Mu. Biarlah Tuhan bukan sampai saat ini kami dengar. Tapi besok, lusa, minggu depan, bahkan sampai selama-lamanya, biarlah pesan Tuhan disampaikan, jadi kekuatan dan rema untuk teman-teman kami di luar sana Tuhan. Untuk teman-teman kami yang hari ini sedang menonton ibadah pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Gimana teman-teman? Jadi kita sudah mulai bisa mengoreksi diri kita. Aku tunggu sharing-sharing kalian dan kalian semakin antusias dan ada dalam call. Oke, God bless you.